Hewan di dunia ini diciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Terlebih hewan dengan senjata pertahanan seperti bisa atau racunnya yang mematikan. Selain digunakan sebagai alat pertahanan diri, racun bisa hewan-hewan ini juga digunakan untuk melumpuhkan mangsanya, termasuk untuk mempermudah proses mencerna mangsa. Meski demikian, hewan-hewan dengan senjata racun bisa ini tidak selalu hidup dengan mudah. Mereka bahkan tak jarang harus bertarung hidup dan mati demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dan pertahankan. Berikut kami telah menyiapkan untuk Anda 7 pertarungan hewan beracun versi on the spot. Diawali dengan pertarungan hewan beracun laba-laba tarantula raksasa dengan tawon tarantula elang. Tarantula dikenal sebagai salah satu spesies laba-laba dengan bisa mematikan. Sebagian besar bisa tarantula berbahaya bagi manusia. Bisanya dapat memberikan rasa ketidaknyamanan yang teramat sangat selama beberapa hari. Sementara tawon tarantula elang termasuk jenis tawon yang hidup dari memburu laba-laba tarantula sebagai makanan untuk larvanya. Secara fisik, tawon ini tidak berbeda dengan tawon pada umumnya. Ciri utama fisiknya adalah tubuhnya yang hitam legam dengan sayap berwarna kekuningan dan ukuran mencapai 5 cm. Tawon ini dengan cepat bergerak ke arah tarantula dan sesekali mengamati buruannya itu dengan antenanya. Tarantula yang tersentuh dengan antena tawon justru tidak langsung menggigit sang tawon, melainkan hanya mengangkat kaki depan dan menunjukkan taringnya agar terlihat lebih menakutkan. Pertarungan sengit pun terlihat di antara kedua hewan berbisa ini. Dan ketika tawon ini telah menemukan kesempatan untuk menyerang, ia pun langsung bergerak dengan cepat ke sela-sela kaki tarantula dan menyengatnya. Tarantula ini lumpuh seketika dan tak bisa bergerak meskipun ia masih tetap hidup. Tawon yang telah berhasil melumpuhkan sang tarantula ini pun kemudian menyeret laba-laba raksasa itu ke sarangnya untuk meletakkan telur di atasnya hingga telur tersebut menetas menjadi larva yang nantinya akan memakan tubuh tarantula malang ini. Selanjutnya adalah pertarungan ular. Seekor ular bercorak hitam putih ini dikenal sebagai king snake. Ular dari keluarga Colubridae ini sebenarnya tidak berbisa. Hanya saja king snake merupakan pemangsa ular berbisa jenis rattlesnake. Ular yang terkenal sangat galak dan kanibal lantaran gemar memakan ular ini mudah dikenali karena corak warna tubuhnya. Rupanya kali ini king snake tengah berburu mangsa favoritnya, yakni seekor ular rattlesnake. Tanpa menunggu waktu lama, ular bertubuh besar ini langsung mencengkeram bagian leher ular rattlesnake. Rattlesnake yang terkejut atas serangan ini tak dapat berbuat banyak, selain terus berupaya bergerak agar gigitan si ular belang terlepas. Namun tentu saja, dengan tubuh besar king snake, usahanya menjadi sia-sia. Perlahan, separuh tubuh rattlesnake justru kian masuk ke dalam mulut si king snake. Mustahil baginya untuk lolos dari maut. Berikutnya adalah pertarungan dalam spesies kalajengking. Kalajengking merupakan sekelompok hewan beruas dengan 10 kaki. Kalajengking termasuk dalam ordo Scorpiones dalam kelas Arachnida. Kalajengking menggunakan bisanya untuk membunuh atau melumpuhkan mangsa mereka agar mudah dimakan. Hal ini juga berlaku untuk membunuh pasangannya saat perkawinan. Umumnya, kalajengking betina akan memakan sang jantan.
Ritual ini memiliki tujuan sebagai asupan nutrisi atau sumber makanan yang baik bagi betina dan calon anak-anaknya. Kalajengking betina melakukan perkawinan secara agresif sehingga memerlukan energi lebih banyak dibandingkan dengan jantan. Ritual kanibalisme ini menguntungkan bagi calon anak karena nutrisi dari tubuh kalajengking jantan dapat menambah daya hidup dari sel telur yang telah dibuahi. Namun sebagian spesies jantan melakukan perlawanan dan menghindar dari ritual ini. Pertarungan hewan beracun lainnya adalah antara ular cottonmouth melawan ular derik. Hewan melata yang masuk dalam golongan ular derik ini merupakan salah satu ular berbisa di dunia berhabitat asli di Amerika. Ular jenis ini merupakan jenis ular pemakan segala, termasuk sesama ular. Aksi kanibalisme yang terjadi dalam rekaman video kali ini pun terlihat jelas. Ular cottonmouth yang tengah mencari mangsa ini berpapasan dengan seekor ular derik muda yang dikenal lebih berbahaya dan agresif daripada ular dewasanya. Secepat kilat, mulut lebar cottonmouth ini pun langsung melahap bagian kepala ular derik tersebut. Akan tetapi si ular derik tak lantas menyerah. Meski dalam kondisi terjepit, ia tetap melakukan perlawanan dengan terus memutar tubuhnya. Dan ular derik muda ini pun berhasil melepaskan kepalanya dari mulut cottonmouth. Akan tetapi upayanya melepaskan diri dari bisa dan cengkraman mulut cottonmouth itu telah membuatnya lemas. Dan dengan mudah cottonmouth kembali mendekati kepala si rattlesnake ini. Perlahan, mulai dari kepala, tubuh ular derik naas ini pun habis dilahap hidup-hidup oleh si cottonmouth rakus tersebut. Pertarungan hewan beracun selanjutnya adalah pertarungan antara katak tomat dengan seekor ular. Sesuai dengan namanya, katak ini memiliki tubuh berbentuk pipih dan kecil dengan warna kulit pada bagian belakang merah terang seperti tomat, sedangkan pada bagian bawah berwarna oranye. Pada saat terancam, tubuhnya akan mengembang sehingga akan berukuran lebih besar. Warna kulitnya juga dapat memberi peringatan bahaya karena pada saat terancam, katak ini akan mengeluarkan lendir berwarna putih dan beracun. Dan kali ini katak endemik dari Madagaskar ini harus melakukan pertarungan hidup mati melawan seekor ular. Rupanya katak yang telah terpojok ini tak dapat berbuat banyak selain mengembangkan tubuhnya dan mengeluarkan senjata racun lendir putihnya yang mematikan. Benar saja, meski cengkeraman taring ular telah berupaya melumat tubuh katak merah segar ini, namun racun-racun katak tomat telah merasuk ke tubuh sang ular pemangsa. Alhasil, ular ini tak mampu menggerakkan mulut dan otot tubuhnya untuk meneruskan melahap sang katak besar tersebut. Pertarungan hewan berbisa berikutnya adalah antara sesama ikan batu atau stonefish. Ikan stonefish memiliki wajah yang buruk dan dijuluki sebagai ikan yang paling beracun di dunia. Racunnya bisa menyebabkan luka yang sangat fatal. Bahkan bagian tubuh yang tersengat harus diamputasi segera agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Dan kali ini 2 ekor ikan stonefish di wilayah perairan Bonaire, Kepulauan Karibia, tertangkap kamera telah melakukan pertarungan. Rupanya seekor ikan stonefish pendatang mencoba memasuki wilayah kekuasaan seekor ikan batu yang tengah berkamuflase di karang miliknya. Melihat ikan-ikan kecil mulai berdatangan, ikan batu pendatang ini mencoba merebut lahan sang pemilik wilayah. Alhasil pertarungan keduanya pun tak terhindarkan. Kedua ikan buruk rupa ini saling mendorong dan menggigit satu sama lain. Saking sengitnya, kedua ikan ini bertarung hingga posisi tubuh terbalik. Dengan mengerahkan tenaga sama kuatnya, kedua ikan batu ini masih tetap bertahan dengan menggigit mulut satu sama lain selama beberapa waktu. Hingga akhirnya seorang penyelam memisahkan pertarungan mereka dengan menggunakan tongkat.
Dan pertarungan hewan beracun terakhir adalah pertarungan gurita cincin biru dengan kepiting. Gurita cincin biru merupakan salah satu hewan paling beracun di laut dengan ukuran tubuh sangat kecil, hampir seukuran bola golf. Racun yang dimilikinya dikabarkan mampu untuk membunuh 26 manusia hanya dalam hitungan menit. Racunnya dapat menyebabkan kelelahan otot yang menyerang hingga ke paru-paru dan jantung. Gurita cincin yang banyak ditemukan di Samudra Pasifik, perairan Jepang dan Australia ini, rupanya juga cukup disegani oleh beberapa penghuni laut lainnya. Tak banyak yang dapat dilakukan ketika gurita jenis ini telah menyergap tubuh, termasuk dengan seekor kepiting kecil ini. Ketika ia tengah berjalan menyusuri dasar laut, seekor gurita cincin biru telah merengkuh tubuhnya dan menyebarkan racun dari mulutnya. Dan perlahan kepiting ini pun habis dilahap oleh gurita paling beracun ini. Pemirsa, itulah ketujuh pertarungan hewan beracun versi